Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi Bu Irma. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tambah semangat. Oke, kelihatannya sudah semangat semua hari ini. Oke, anak-anak sudah siap? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama dulu. Ayo, tadi yang datang paling pagi saya lihat Mbak Dava. Coba Mbak Dava untuk dipimpin berdoa teman-temannya. Berdoa mulai. Wahid Ismen A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'un fatorat. Kita selalu mengutamakan dan membiasakan sifat disiplin. Karena dengan kita disiplin, maka kita akan dapat memanfaatkan waktu. Jika kita dapat memanfaatkan waktu, kita akan mudah untuk mencapai cita-cita kita. Oke, kemudian kita untuk mengembangkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Untuk berdiri, kita menyanyi lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila bersandar. Nah, anak-anak tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk itu diharapkan anak-anak bisa menumbuhkan dan mengembangkan jiwa nasionalisme pada diri kita. Kemudian untuk membiasakan kita dalam hal membaca atau literasi, silakan anak-anak membaca buku yang telah dicari di perpus tadi. Silakan. Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk membacanya. Silakan diamati apa yang ada di pada buku bacaan tersebut. Ya, sudah. Apa kira-kira judul buku yang kalian baca? Coba, Rena. Bertanam selada. Oh iya, isinya tentang cara bertanam selada. Terus Mbak Firda, cara membuat kerupuk. Oke. Terus Kevin, Beternak domba. beternak domba. Mbak Dava. Azola dan kegunaannya. Oke, ya anak-anak, kita setiap hari diharapkan untuk membaca, membiasakan untuk kegiatan literasi. Selanjutnya, anak-anak masih ingatkah anak-anak apa yang kita pelajari pada pertemuan kemarin? Ayo, kita bahas tentang apa kemarin? Organ pencernaan pada Manusia dan hewan. Masih ingat apa tidak? Di pada materi organ
belum? Ayo, ada yang masih salah. Diperhatikan lagi. Silakan pegang telinga. Oke. Silakan pegang mulut. Oke, sudah tepuk tangan buat. Dengan demikian anak sudah bisa fokus untuk belajar. Sudah siap belajar? Sudah. Persiapkan alat tulis dan bukunya masing-masing. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu dengan mengamati video sumber belajar, anak-anak dapat menganalisis organ peredaran darah manusia. Kemudian bisa menelaah organ peredaran darah manusia beserta fungsinya. Kemudian dengan kegiatan diskusi, anak-anak dapat membuat gambar proses peredaran darah manusia. Kemudian pada bahasa Indonesia, anak-anak dengan cara mengamati video pembelajaran, anak-anak bisa menelaah atau menganalisis pengertian pantun, unsur-unsur, serta ciri-ciri pada pantun. Oke, sudah? Sebelumnya anak-anak silahkan dibuka bukunya pada halaman 1. Pada orientasi sesuai masalah, kegiatan pertama kita yaitu menganalisis masalah yang ada. Coba diperhatikan, darah itu sangat penting peranannya bagi manusia. Darah dapat mengedarkan oksigen dan karbon dioksida ke seluruh tubuh. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Coba anak-anak, kira-kira apa organ peredaran darah itu? Yo, apa organ peredaran darah yang kalian ketahui? Jantung. Apa lagi? Oke, apa lagi? Sebelum kita belajar lebih lanjut, Bu Guru mau menanyakan suatu video tentang proses peredaran darah manusia. Silakan. Ini adalah kisah awali dari jantung, dan tepatnya dari bilik kiri. Saudara, yang mengandung banyak oksigen dan nutrisi tersebut akan dipompa oleh bilik kiri melewati pembuluh nadi atau pembuluh aorta darah, lalu akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan dan oksigen bagi seluruh sel di dalam tubuh manusia. Nah, setelah kalian mengamati ada proses peredaran darah, kalian bisa menganalisis apa saja organ peredaran darah yang bertugas untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, setelah anak-anak tadi mencermati apa video tentang proses peredaran darah, coba kalian amati gambar pada buku paket halaman 2. Di situ ada gambar mengalirnya darah di dalam tubuh. Silakan dibaca dulu. Jadi peredaran darah itu ada berapa? 2. Peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, itu silakan diamati dulu. Kemudian Bu Guru tampilkan mengenai video pembelajaran kita selanjutnya. Silakan diamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kembali lagi pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tema apa? Yaitu tema sehat itu penting. Pada subtema 1 pembelajaran 1. Pembelajaran hari ini yaitu organ peredaran darah manusia dan pemakaian pantun. Subtema 1
membahas tentang peredaran darah sehat, mulai dari organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Sistem peredaran darah yaitu mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah, sedangkan pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Bagian-bagian jantung. Bagian jantung terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah selain kanan, berfungsi untuk menerima darah yang kaya CO2 dari seluruh tubuh. Ada bilik kanan yang berfungsi untuk memompa darah yang kaya CO2 ke paru-paru. Kemudian ada serambi kiri yang berfungsi untuk menerima darah yang kaya CO2 ke paru-paru. Bilik kiri yang berfungsi untuk memompa darah yang ada O2 di seluruh tubuh. Anak-anak tadi sudah menyaksikan video pembelajaran kita hari ini? Sudah. Tapi di dalam video yang guru tayangkan, kira-kira materinya yang kita bahas yaitu apa? Apa saja organ peredaran darah tadi? Ada jantung, pembuluh darah. Pada jantung ada bagian-bagian. Bagian apa saja? Serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Oke, sedangkan pembuluh darah ada apa saja di dalam pembuluh darah? Pembuluh darah, nadi, sama pembuluh darah arteri. Vena itu sama dengan balik, gitu. Kalau nadi sama dengan arteri. Sudah bisa dipahami. Sedangkan pengertian pantun, apa anak tadi pengertian pantun? Kalau seni yang merangkai kata. Oke. Sebelum kita lanjut, anak-anak, siapa yang ingin bercerita tentang materi yang kita pelajari hari ini? Oh iya, Mbak Siva, silakan. Oh iya, oke. Mbak Siva itu kalau tidur terlalu lama itu merasa kesemutan ya? Kira-kira apa yang menyebabkan Mbak Siva sering kesemutan ketika duduk terlalu lama? Karena organ peredaran darah kita tidak lancar, sehingga terjadi kesemutan. Oke, sebelumnya ada yang mau bertanya selain Mbak Siva bercerita? Oh iya, Mbak Firda. Mbak Firda bertanya tentang apa? Pembuluh darah ada berapa? Oh iya, pembuluh darah. Tadi ada berapa anak? 2. Itu pembuluh darah dan pembuluh darah kecil. Oke, ada 2. Yang lain ada yang bertanya lagi? Oh iya, Mbak Java. Apa perbedaannya O2 dan CO2? Oh iya, perbedaannya CO2 dan O2. Kalau O2 itu apa anak-anak? Darah mengeluarkan O2 adalah oksigen. Kalau CO2 karbon dioksida. Oke, sudah jelas? Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu. Oh iya. Apa itu ciri-ciri pantun? Ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun tadi ada berapa? 4. Yang pertama, Bersaja api-api. 2. Terdiri dari 4 baris. Oke, 3. Setiap baris mempunyai 8 sampai 12 suku kata. 3, 4. Ayo. Dan 2 disebut Isiran. 3 dan 4 disebut isi. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya
Cukup? Ya anak-anak, jadi kita sudah belajar materi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya anak-anak Birma bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 urut absen dari nomor 1 sampai 5. Kelompok 2 nomor 6 sampai absen 10. Kelompok 3 absen 11 sampai 15. Silakan untuk bergabung pada kelompoknya sendiri-sendiri. Di sini ada kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan paling timur ada kelompok 3. Silakan. Sudah? Kelompok 1 sudah lengkap? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke, sekarang Bu Guru bagikan lembar kerja. Silakan bersama kelompoknya untuk dibaca apa perintahnya dalam LKPD tersebut. Silakan ditulis nama kelompoknya, kelompok berapa, anggotanya siapa. Bisa dimulai. Jadi di dalam LKPD itu tugas kalian yang pertama yaitu menuliskan organ peredaran darah serta menjelaskan fungsinya, kemudian menggambar organ peredaran darah beserta proses peredaran darahnya. Pada materi pantun anak-anak menuliskan pengertian pantun menurut kalian masing-masing yang sesuai yang telah kita pelajari. Sudah? Jangan bekerjasama sama kelompoknya. Ya, terus nanti ditulis bagaimana prosesnya peredaran darah. Sudah selesai diskusi bersama kelompoknya? Sudah. Sudah selesai diskusi, sudah dikerjakan di dalam LKPD-nya? Sudah. Oke, kegiatan kita selanjutnya, anak-anak silakan perwakilan semua kelompok bergantian kelompok 1, 2, 3 untuk maju ke depan. Silakan. Yang pertama kelompok 1, semua anggota maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman satu kelompok. Bisa dimulai untuk presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan fungsi organ-organ peredaran darah. Yang pertama, jantung. Fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Kedua, pembuluh darah. Fungsinya tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Yang ketiga, paru-paru. Fungsinya paru-paru berperan sebagai menyuplai oksigen ke dalam darah. Dan yang kedua adalah kita diskusi menggambar tentang peredaran darah. Coba ditunjukkan gambarnya kepada teman-teman. Ya. Peredaran darah ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Dan peredaran darah yaitu dengan serambi kanan dan serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Yang ketiga, saya akan membacakan diskusi dari kelompok 1 yaitu pantun. Pantun adalah rangkaian kata yang disusun dengan baik dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Saja ABAB. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Pantun terdiri atas 2 bagian.
kelompok 2 persiapan presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan fungsi organ-organ peredaran darah. Yang pertama, jantung. Fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, pembuluh darah. Fungsinya tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Yang ketiga, paru-paru. Fungsinya penyuplai oksigen ke dalam darah. Oke, selanjutnya. Yang kedua, peredaran darah ada dua macam, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran besar. Peredaran kecil terdiri dari kapil paru-paru, selama kiri, selama kanan. Peredaran besar terdiri dari paru kiri, paru kanan, paru leher. Coba ditunjukkan gambarnya kepada teman-temannya. Oke, kemudian yang terakhir. Pantun adalah sebuah karya sastra yang merangkai kata yang indah. Ciri-ciri pantun ada 4, yaitu Iya. terdiri dari 4 baris. 2 bersaja AB-AB. 3 setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 kalimat. 4 baris 1 dan 2 disebut sampiran. Baris 3 dan 4 disebut isi atau makna. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, jadi dari ketiga kelompok tadi, anak-anak sudah tahu apa hasil diskusinya tadi, kurang lebih antara kelompok 1, 2, 3 itu sama. Nah, kita tadi sudah berdiskusi, kemudian berlatihan dari kelompok, sudah mempresentasikan, kemudian kita mengambil kesimpulan. Kesimpulannya apa yang kita pelajari hari ini, anak-anak? Oh, kita belajar tentang organ peredaran darah. Ada organ peredaran darah manusia, ada apa saja? Jantung, pembuluh darah, paru-paru. Apa fungsinya jantung? Memompa darah. Fungsinya paru-paru? Tempat mengalirnya darah dari jantung sebagai penyuplai oksigen ke dalam Untuk darah. menyuplai oksigen ke dalam darah. Apa pembuluh darah fungsinya? Tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Apa pengertian pantun? Adalah rangkaian siklus yang baik dan memiliki Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, Dari yang kedua, setiap baris terdiri dari 4 baris. ketiga, Setiap dari sebaris dari atas sampai bawah kekuatan mata. keempat, Pantun satu dan 2 disebut sampiran dan ada semua baris. Kemudian kita anak-anak pada kegiatan hari ini, anak-anak hari ini kita mempelajari tentang apa? Tentang organ peredaran darah. Ya. Apakah anak-anak senang belajar pada hari ini? Kegiatan apa yang anak-anak senangi? Berdiskusi lewat video bersama pasangan. Oke, anak-anak pada kegiatan penutup kali ini sebelumnya anak-anak mengerjakan soal evaluasi dulu yang guru berikan. Nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Silakan diberi nama yang masing-masing. Silakan diberi nama, kemudian dikerjakan sesuai perintahnya soal tersebut. Anak-anak, soal evaluasinya sudah selesai. Jika sudah, silakan dikumpulkan ke depan. Ya, dikumpulkan ke depan.
bisa keluar dengan kelompok untuk menentukan doa. Sebagai penguatan moral anak-anak harusnya kita selalu belajar dengan sungguh-sungguh, tidak lupa untuk menjaga kesehatan. Sebelum guru akhiri, kita sekali lagi untuk tetap sehat. Silakan anak-anak untuk merapikan buku tulisnya masing-masing. Dirapikan, kita persiapan doa. Dan anak, sebelum kita tutup, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai.